Poin ketiga, sujud sahwi. Dan ini yang kita minta supaya dipraktekkan ya, karena ada beberapa contohnya. Secara singkat jemaah sekalian, sujud sahwi ini adalah sujud yang dikerjakan apabila ada kesalahan yang dilakukan dalam salat. Iya. Sujud sahwi ini disyariatkan pertama irghaman lisyayatin, sebagai bentuk penghinaan terhadap syaitan. Iya. Kenapa? Syaitan itu mengetahui bahwa salat adalah ibadah yang paling mulia. Syaitan juga tahu bahwa kita manusia punya sifat lupa, sehingga syaitan berusaha untuk memanfaatkan kelemahan kita, mengganggu kita dalam salat supaya kita lupa. Namun dengan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi, lalu kemudian ada syariat sujud sahwi, maka upaya syaitan itu tidak ada manfaatnya, karena kita tetap bisa menyempurnakan kekurangan dalam salat kita. Ya, jadi ini salah satu faedahnya. Yang kedua tentu faedahnya adalah menyempurnakan yang kurang dalam salat kita, dan bahwasanya sujud sahwi itu syariat. Artinya kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, itu akan berpahala. Nah, kapankah sujud sahwi itu disyariatkan? Pada 3 kondisi. Yang pertama adalah apabila kita melakukan kesalahan dalam bentuk kelebihan dalam salat kita. Yang kedua adalah kesalahan karena ada kekurangan dalam salat kita. Dan yang ketiga adalah keraguan. Nah, sekarang kita ingin mengambil langsung contohnya, lalu kita praktekkan. Iya. Kesalahan dalam bentuk penambahan. Iya. Dan yang kita maksudkan di sini adalah hal-hal yang terkait rukun salat. Iya. Kalau ada penambahan yang kita lakukan dalam salat dengan tentunya tidak sengaja, karena kalau sengaja batal salat kita. Yang tidak disengaja, maka kita harus sempurnakan salat kita, lalu kita sujud sahwi setelah memberi salam. Jadi sujud sahwi itu kadang dilakukan sebelum salam, kadang setelah salam. Yang dilakukan setelah salam adalah jika kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kelebihan, misalnya lebih rakaatnya, ya, lebih jumlah sujudnya, lebih jumlah rukuknya, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi setelah memberi salam. Baik. Nah, sekarang kita kasih contoh. Misalnya kita lebih dalam jumlah rakaat. Iya. Kita langsung contohkan dalam salat berjamaah. Iya. Apabila imam menambahkan 1 rakaat dengan tidak sengaja, iya, misalnya salat zuhur, setelah rakaat keempat yang seharusnya dia duduk dan tahiyat akhir, ternyata dia langsung berdiri ke rakaat kelima. Iya. Jamaah sudah menegur, mengucapkan subhanallah dalam keadaan duduk, jamaah tentu tidak berdiri. Kenapa? Karena itu rakaat tambahan. Semua menegur subhanallah, utamanya yang dekat, ya. Tetapi imamnya ini tidak mau duduk. Dia tidak mau duduk. Dia tahu bahwa itu rakaat kelima, tetapi salatnya sah. Kira-kira apa sebabnya? Jamaah sekalian perlu dipahami, ya, bahwa boleh jadi imam menambahkan 1 rakaat tambahan, ya, tidak boleh diikuti bagi makmum karena itu salah bagi makmum, tapi benar menurut imam. Kenapa? Contohnya bahwa ternyata salah satu rakaat yang dilakukan oleh imam, ya, ada yang rukunnya dia tidak kerjakan. Misalnya pada rakaat keempat, imam lupa membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, itu kan membatalkan rakaat itu, baik ketika kita salat sendiri atau jadi imam, kecuali jadi makmum. Nah, ini perlu dipahami, ya. Kalau kita jadi makmum dan kita lupa membaca surah Al-Fatihah, maka tidak perlu diulangi. Iya, perlu ulangi. Imam yang menyempurnakan bacaan imam. Tapi kalau imamnya yang lupa membaca surah Al-Fatihah, misalnya pada rakaat keempat, maka imamnya otomatis akan menambahkan 1 rakaat. Sekalipun kita harus tegur dia, kamu subhanallah, dia akan tetap berdiri.
Dia tidak mau duduk. Kenapa? Karena memang dia harus tambahkan 1 rakaat. Kita jangan ada yang berdiri sebagai makmum. Apakah kita tahiyat akhir lalu memberi salam? Yang benar tidak. Tunggu sampai imam selesai, ya. Nanti setelah imam selesai pada rakaat kelimanya, dia tahiyat akhir, tasyahud akhir, kemudian dia memberi salam, barulah kita ikut memberi salam. Nah, coba kita praktekkan ini. Silakan, mungkin 2 orang ikut di belakangnya. Sudah dipahami tadi kan? Iya. Anggaplah ini rakaat keempat sekarang. Antum ruku, sujud, bertakbir seperti biasa supaya kelihatannya benar-benar seperti salat berdiri. Ya, coba. Ini rakaat keempat ya. Makmumnya menegur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya caranya. Jadi makmum tidak ikut karena itu salah bagi makmum, tapi imamnya benar. Ya. Tapi andaikan imam juga salah, anggaplah bahwa semua rakaatnya itu benar. Jadi rakaat kelima itu betul-betul salah. Maka imam tidak boleh melanjutkan. Dia harus duduk kembali. Apa tadi yang dilupa? Sujud sahwinya. Ya. Jadi tadi setelah memberi salam sujud sahwi 2 kali. Ya, coba sujud sahwi. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi karena kesalahan tadi dalam bentuk kelebihan, jadi sujud sahwinya setelah memberi salam. Nah, kita ambil satu contoh. Bagaimana kalau imamnya lupa takbiratul ihram? Bagaimana itu kira-kira? Jadi imamnya masuk berdiri, coba antum berdiri. Katakanlah ini salat asar ya. Ya, antum masuk berdiri, langsung angkat tangan baru lipat, tapi tidak ada suara sama sekali. Iya, coba diulangi. Ya. Angkat tangan, ikut. Tapi ini tidak ada suaranya. Imamnya tidak ada suaranya. Kemudian ketika ruku dia takbir, besarkan suara dan seterusnya. Coba anggap saja ini rakaat terakhir ya. Sekarang rakaat terakhir. Tadi rakaat pertama. Ini rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Antum jamin lagi rakaat terakhir. Anggap saja rakaat terakhir. Duduk tahiyat akhir. Iya. Terus memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ada yang misalnya imamnya ingat perasaan tadi saya tidak takbiratul ihram. Maka salatnya imam batal. Ya, salatnya makmum tidak batal. Jadi perlu dipahami ya, sengaja atau tidak sengaja takbiratul ihram, salat batal. Karena Nabi mengatakan wa tahrimuhat takbir. Pengharaman salat itu adalah takbir. Artinya kalau orang sudah bertakbir, dan takbir itu bukan mengangkat tangan, bukan juga melipat tangan dan sedada. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Meletakkan tangan di atas dada juga sunnah. Jadi kalau ada orang yang salat langsung saja mengucapkan Allahu Akbar, dia berniat takbiratul ihram, tangannya tetap di bawah, salatnya sah. Dan ini antum akan dapatkan di banyak tempat ya. Di beberapa negara
Itu juga pernah kami alami ya waktu di Saudi. Dan salah waktu pulang umrah itu imamnya orang dari luar Saudi, dari perjalanan. Imamnya ini dengan beberapa orang makmum bersamanya, rombongannya bertakbir Allahu Akbar, tapi tangannya tetap di bawah. Ya, takbiratul ihram. Sebagian yang ikut dengan kami tidak mau ikut, kami tetap ikut. Kami paham bahwa memang mengangkat tangan itu sunnah. Ya, boleh ditinggalkan. Melipat tangan juga sunnah. Andaikan dia turunkan tetap sah solatnya, tapi tidak sempurna pahalanya. Iya, tidak sempurna pahalanya. Tapi sah atau tidak sah, kita boleh ikut. Nah, jadi seperti tadi itu, karena dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, sekalipun dia mengangkat tangan, dia melakukan sunnah tapi tidak melakukan rukun. Namanya rukun kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, batal salat kita. Jadi imam harus ulangi kembali salatnya, makmum tidak perlu. Ini sama juga jamaah sekalian, kalau seandainya imamnya setelah selesai salam dia ingat bahwa dia belum berwudu, bayangkan kalau penuh masjid jamaah, ya bagaimana itu? Ya, jamaah semua sah salatnya, imamnya yang harus ganti salatnya, tidak perlu khawatir. Dan ini ada hadisnya ya, dalam hadis riwayat Bukhari kan Nabi katakan mereka menjadi imam. Jika imamnya benar, imamnya dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Kalau imamnya salah, kalian dapat pahala imamnya yang menanggung kesalahannya. Ya, tidak perlu khawatir. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Sekarang kita ambil contoh jika kekurangan. Ya. Seperti misalnya lupa ya. Lupa tasyahud awal. Tahiyat awalnya yang dilupa. Di sini ada rinciannya kata ulama kita. Kalau misalnya imamnya ini ditegur karena pada rakaat kedua dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kalau imamnya belum sempurna berdiri, lalu dia sadar karena diingatkan, maka wajib untuk duduk kembali. Baik. Kalau imamnya sudah tegak berdiri, maka makruh hukumnya untuk duduk kembali. Makruh. Kalau imamnya sudah membaca Al-Fatihah baru ditegur, maka haram hukumnya kembali. Ya. Jadi lanjut saja. Bagaimana caranya? Contoh yang pertama ya, bahwa kalau imamnya belum sempurna berdiri, kemudian ditegur, belum lurus badannya maksudnya, maka dia harus duduk kembali. Ya, lalu dia sempurnakan salatnya. Setelah itu dia sujud sahwi sebelum memberi salam. Kalau sudah sempurna berdiri, makmum tidak boleh ngotot memaksa imam duduk. Ya. Imam yang cerdas itu akan memberi isyarat, biasanya tangannya dikasih begini. Ya, supaya semua berdiri. Kan ini bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Ya, jadi tidak perlu ngotot biar Tommy salah imam, yang penting saya tidak salah. Anda yang salah. Ya. Anda harus ikut imam karena bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Ya, karena tasyahud awal itu hukumnya wajib bukan rukun. Nah, ingat ya, tahiyat awal itu hukumnya wajib bukan rukun, kecuali tahiyat akhir itu rukun hukumnya. Kan saya sering katakan, hafal-hafal itu yang mana wajib-wajib salat, yang mana rukun-rukun salat, supaya ditahu bagaimana konsekuensinya kalau ada kesalahan yang dilakukan. Nah, coba kita praktekkan ini. Ya. Contoh yang pertama dulu. Jadi pada tahiyat awal, anggap saja sekarang ini sudah rakaat kedua, tahiyat dalam posisi tahiyat mau sujud terakhir ya. Ini sujud kedua, kemudian langsung berdiri bertakbir supaya yang di belakang dengar ya. Iya. Ini sudah sempurna berdiri. Jadi kasih isyarat supaya yang di belakang berdiri. Iya. Begitu. Jadi di belakang jangan ngotot, berdiri saja. Iya. Anggap saja sekarang turun ke rakaat ketiga salat maghrib ya. Nah, coba. Sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini sujud sahwinya setelah membaca doa tasyahud. Baik. Nah, sekarang contohnya kalau misalnya belum sempurna berdiri. Ya,
baru kemudian ditegur. Nah, ini katakanlah rakaat kedua. Jadi sama tadi akhirnya sama ya. Jadi tahiyat akhir, kemudian sujud dan memberi salam. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah mulai membaca surah Al-Fatihah baru ditegur? Misalnya baru ada yang bunyi-bunyi di belakang. Dia kasih kecil suaranya karena ragu misalnya. Subhanallah. Yang di samping juga membantu. Akhirnya semua sepakat dengan subhanallah. Iya. Subhanallah, tetapi sudah mulai baca Al-Fatihah, maka tidak boleh lagi kembali. Iya. Lanjut saja lalu kemudian sujud sahwi sebelum memberi salam. Nah, sekarang jemaah sekalian, ini yang ribet ya, agak rumit ini. Kapan masuk Isya? Masih ada waktu? Ya, masih bisa ya. Iya. Sekarang bagaimana dengan orang yang masbuk? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Ini ada rinciannya. Orang masbuk yang tidak tahu kenapa tiba-tiba orang sujud sahwi. Iya. Karena dia terlambat. Nah, apa yang dia lakukan? Iya. Nah, jadi kita ambil contoh ya, bahwa andaikan ini salat subuh. Ya, salat subuh. Orang yang masbuk ini bergabung pada rakaat terakhir. Dan kesalahan yang dilakukan oleh imam adalah pada rakaat pertama. Katakanlah pada rakaat pertama 2 kali rukuknya. Bisa ya, orang 2 kali rukuk. Setelah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, rukuk lagi. Padahal seharusnya sujud. Akhirnya yang lain makmumnya langsung sujud, dia rukuk lagi. Bisa saja karena mungkin menghayal imamnya atau bagaimana, 2 kali atau 3 kali sujudnya, itu juga kesalahan. Nah, ini kalau misalnya makmumnya tidak tahu apa salahnya karena dia bergabung pada rakaat terakhir, lalu tiba-tiba imamnya sujud sahwi, maka perlu diperhatikan. Kalau sujud sahwinya imam itu sebelum memberi salam, maka yang masbuk ikut sujud sahwi. Iya, ikut sujud sahwi. Setelah imam memberi salam, barulah dia berdiri menambahkan 1 rakaat kalau salat subuh. Dan setelah itu dia langsung saja memberi salam setelah tasyahud, tidak perlu sujud sahwi lagi. Ya. Kalau misalnya imamnya sujud sahwi setelah memberi salam, maka yang masbuk ini tidak boleh ikut sujud sahwi karena dia juga tidak memberi salam. Ya, dia langsung saja berdiri tambahkan 1. Ya. Nah, bagaimana jika kesalahan yang dilakukan oleh imam itu didapati oleh orang yang masbuk? Iya. Katakanlah kesalahan itu pada rakaat kedua salat subuh. Iya. Makmumnya ini yang masbuk, dia mendapati kesalahan itu. Maka ini juga dirinci, ya. Kalau misalnya imamnya sujud sahwi sebelum memberi salam, maka yang masbuk ini ikut sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, imam memberi salam, dia berdiri menambahkan 1 rakaat lagi. Dan ketika dia duduk kembali dan tasyahud akhir, dia sujud sahwi lagi. Jadi yang masbuk ini 2 kali sujud sahwinya. Iya. Lalu setelah itu memberi salam. Kenapa? Pertama, karena dia mendapati salahnya imam. Yang kedua, sujud sahwinya bersama imam itu tidak dianggap sujud sahwinya orang masbuk. Dia hanya mengikuti imam. Karena sujud sahwi itu disyariatkan pada akhir salat. Sementara bagi orang yang masbuk, sujudnya bersama imam itu pada pertengahan salatnya, bukan pada akhir salatnya. Baik. Kalau misalnya antum hafal gitu tadi? Iya. Kalau imamnya sujud sahwi setelah memberi salam, ya, maka yang masbuk ini yang mendapati kesalahan imam tidak ikut sujud sahwi. Iya. Dia tunggu sampai imam selesai memberi salam, lalu dia berdiri menambahkan rakaat kedua. Nanti setelah itu dia tasyahud akhir, memberi salam, baru sujud sahwi 2 kali, baru memberi salam lagi. Berarti kalau kita mau praktekkan ini, ada orang masbuk masuk, ya. Coba antum berdiri. Dan siapa yang mau masbuk? Tapi yang paham tadi, ya. Tidak paham juga. Nanti saya jelaskan yang pertama, ya. Nah, coba antum berdiri. Ya, anggaplah tadi berarti antum berdiri di sampingnya. Itu nanti kita pelajari lagi bagaimana kalau berdua. Jangan dulu masuk ya, sebentar. Jadi anggaplah ini sudah rakaat kedua.
imamnya tadi salah pada rakaat pertama, ya salah, tapi yang masbuk ini tidak tahu, ya apa salahnya. Nah pada rakaat kedua, ini sekarang rakaat kedua, ya katakan sekarang antum berdiri, kemudian yang masbuk ini bergabung, ya setelah antum tasyahud akhir, antum sujud sahwi, ya sebelum memberi salam, ya maka yang masbuk ini ikut, tapi tidak perlu lagi sujud sahwi setelah menambahkan rakaat itu. Dan kalau misalnya sujud sahwinya imam setelah memberi salam, yang masbuk ini tidak boleh ikut, ya, tidak boleh ikut. Bisa dicontohkan, ya sekarang. Ini rakaat kedua, silakan masuk bergabung. Ya. Sujud sahwi sebelum bersalam. Ikut juga. Nah, kita berdiri, tambahkan yang masbuk. Ayo. Nah, jadi bagus ya. Jadi yang masbuk itu nanti berdiri bergerak kalau sudah selesai memberi salam. Ya, enggak, benar nih tadi. Saya cuma mau gambarkan bahwa tadi sudah benar, bahwa nanti berdiri setelah imam bersalam ke kiri dan ke kanan. Karena sebagian orang baru bersalam ke kanan, imamnya sudah berdiri yang masbuk, itu salah. Tunggu sampai imamnya memberi salam ke kiri. Ya, jadi tadi berdiri, coba sempurnakan tadi sampai selesai. Jadi sebentar dia tidak perlu lagi sujud sahwi karena tidak mendapati kesalahan imam. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya sujud sahwinya imam setelah memberi salam? Ya, bersalam. Ya, ya. Nah sekarang duduk. Sekarang anggap saja ini tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Kita masbuk ya. Kita memberi salam bersama dengan dua orang ini, lalu sujud sahwi 2 kali. Maka kita jangan ikut sujud sahwi, apalagi bersalam, jangan. Tunggu saja baru berdiri, atau bisa langsung berdiri setelah memberi salam. Coba beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Selesai. Jadi yang masbuk ini tidak ikut. Ya. Nah, iya. Ya. Lanjut sampai selesai kita. Iya. 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 Begitu ya, supaya ada gambaran. Nah, sekarang kita ambil contoh ketika yang masbuk mendapati kesalahan imam. Iya. Tadi itu dia tidak dapati ya, tidak tahu salahnya. Sekarang kita ambil gambaran bahwa yang masbuk ini dia dapati salahnya imam. Iya, katakanlah salat subuh, ya. Pada rakaat kedua imam berdiri ke rakaat ketiga padahal salat subuh, sehingga ditegur. Ya, ditegur dan tidak apa-apa, sempurna berdiri karena nanti duduk kembali ya, tidak mungkin dilanjutkan. Yang datang ini masbuk ya karena mendapati kesalahan imam ya, maka perhatikan kalau imamnya sujud sahwi sebelum memberi salam, kita juga ikut sujud sahwi, ikuti imam. Setelah imam selesai sujud sahwi dan memberi salam, kita tambahkan, selesaikan rakaatnya, lalu sujud sahwi lagi sebelum memberi salam. Bisa dipahami itu? Ya, coba dipraktikkan. Jadi kita berdiri nih, bagus diperlihatkan salahnya. Iya, berdiri. Nah kita mundur dulu, masbuk. Ya, katakanlah ini rakaat kedua salat subuh. Ya, sekarang kita jangkit dulu, masuk bertakbir dulu. Ya, coba. Masuk dikit. Ya, ini sudah rakaat kedua salat subuh ya.
Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun Ki. Iya. Baca doa tasyahud. Ya, kemudian sujud sahwi setelah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita berdiri. Berdiri Ki. Sebentar kita sujud sahwi ya, selesaikan Ki, baru sujud sahwi. Ya. Jadi tadi sujud sahwinya setelah memberi salam. Jadi memberi salam Ki dulu baru sujud sahwi. Memberi salam Ki. Memberi salam. Iya, baru sujud sahwi. Iya, kan tadi dapatkan 1 rakaat jadi cuma 1. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bersalam. Iya. Jadi yang masbuk ini tidak ikut sujud sahwi tadi karena sujud sahwinya setelah memberi salam. Andaikan tadi sujud sahwinya sebelum memberi salam, maka yang masbuk juga ikut. Tapi tetap sebentar sujud sahwi lagi sebelum memberi salam. Ya, setelah tasyahud akhir baru memberi salam. Nah, saya kira seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami jamaah sekalian bagaimana cara sujud sahwi bagi kita yang masbuk. Jadi memang harus dilihat ya, kadang-kadang kita lupa. Nah, barakallahu fikum, saya kira demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gimana umpamanya jika ada imam yang salam mungkin 3 rakaat tapi selesai tidak sujud sahwi, kita informasikan pada saat di luar masjid, imam tadi kurang kayaknya rakaatnya bagaimana? Iya, jadi kata ulama kita kalau kurang rakaatnya diperhatikan ya. Kalau jaraknya masih dekat, katakan kita masih duduk begini, iya, baru ada yang ingatkan bahwa tadi itu salat asarnya cuma 3 rakaat dan yang lain ini sepakat bahwa memang begitu perasaannya, maka tambahkan saja 1 rakaat. Caranya kita harus takbiratul ihram dulu, tambah 1 rakaat. Setelah tambahkan 1 rakaat, maka kita sujud sahwi sebelum memberi salam. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti diingat setelah pulang ke rumah? Iya. Sampai di rumah ada yang telepon imam, 2-3 orang sudah mulai resah di rumah. Iya, tadi kayaknya 3 rakaat Pak Ustaz. Ya, nelpon lagi yang lain. Bagaimana kita kembali ke masjid? Jawabannya ulangi salat kita. Iya, ulangi salat kita. Tidak boleh cuma 1 rakaat. Apalagi kalau sudah pernah batal wudhu kita. Jadi karena ini kata ulama kita sudah lama jaraknya, mungkin sudah batal wudhu kita ulangi dari awal. Tentu tidak mungkin kita kembali ke masjid. Ya, karena orang akan heran kenapa 2 kali salat asar ini, salat saja di rumah, ya, salat seru. Tapi diulangi karena itu salah, batal tadi salatnya. Dan jangan lupa sujud sahwinya, ya. Karena itu kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum memberi salam. Wallahu taala a'lam. Kalau kita balik ke masjid yang mana imam juga di situ tidak paham, jamaah juga tidak paham, kita yang mengetahui bahwa di situ ada kesalahan. Sebenarnya semua bersepakat bahwa kita ada kesalahan, tapi imam tidak tahu kalau di situ ada apa? Sujud sahwi. Bagaimana posisi kita sebagai imam, apakah salam saja dan tidak sujud sahwi? Otomatis kalau sama-sama tidak paham begitu Ji. Iya, tidak ada yang bilang-bilang. Iya, mungkin dia akan ingatkan tapi tidak tahu apa-apa, ya begitu itu. Makanya harus belajar. Iya, yang paham tentang sujud sahwi akan bicara. Dia akan bilang biasanya itu sujud orang 2 kali. Nah, mungkin dia akan sampaikan. Tapi kalau semuanya tidak paham pasti diam semua Ji. Iya. Jadi pentingnya belajar ya, saya kira begitu. Perlu diarahkan datang ke sini belajar. Atau kita yang sudah paham malam ini diajarkan, disebarkan ilmunya ini bahwa ada tuntunan dari Nabi
bahwa kesalahan itu tidak perlu dikhawatirkan, ada caranya disempurnakan. Saya kira demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.